buat pemula Pak, ibaratnya mau coba untuk ternak domba, itu sebaiknya menurut Bapak ini yang sudah pengalaman ini beli indukan berapa, dan kira-kira enaknya beli Doro apa beli yang sudah pernah? Yang enak itu yang untuk pemula, yang enak itu babon. Oh, babon. Iya. Yang sudah bunting. Yang sudah bunting atau yang babon anak, bawa anak, itu cepat, itu hasilnya bisa cepat. Oh gitu ya. Kalau Doro itu kadang-kadang memang jangkanya panjang, tapi kadang-kadang ini peranakannya itu kadang jadi enggak gitu. Ya, kalau yang udah babon pernah mana itu kan langsung besoknya bisa jadi gitu. Tingkat apa selamat untuk melahirkan itu juga lebih besar teman-teman daripada yang masih Doro ya Pak ya. Kadang yang saya tahu ya Pak ya, kadang kalau masih Doro itu ya kan, terus habis itu bunting punya anak, itu kadang nggak mau menyusui anaknya ya Pak. Nah itu kadang-kadang gitu. Makanya kalau udah mulai hamil itu wedusnya dipegangi susunya, sering dipegangi susunya. Gitu ya. Jadi nanti kalau waktu melahirkan di mimi anaknya itu nggak keri apa gimana itu loh. Jadi sudah terbiasa gitu ya. Oh, intinya dibiasakan dulu. Jadi kayak gini Mas. Ya. Seandainya ini udah bunting. Ya. Seandainya bunting. Ini kan susunya dipegangi aja gini. Sering dipegangi gini. Oh, gitu ya. Diem, nggak mau nggak mau. Nah, besok kalau di mimi anaknya itu nggak pola lah gitu loh. Gitu ya. Ya kasih sayangnya teh anak itu ada gitu. Itu salah satu resepnya ya. Satu resepnya gitu. Oke, iya. Biasanya kalau udah nggak mau ngemii gitu ya, itu biasanya kan dibantu pakai dot gitu ya. Dibantu susu gitu. Ya. Itu kalau air susunya kadang-kadang nggak keluar itu memang domba itu ada yang nggak keluar. Itu kurang pengalaman yang punya kambing. Caranya gini, kalau nggak keluar susunya, ya, habis hamil, ini dipegang susunya, dipelirit sampai keluar kayak pukul itu. Lilit gitu. Panjang, habis itu mengental, habis itu airnya keluar deras gitu ya. Deras. Tuh caranya gitu, kalau habis melahirkan digitukan dulu. Berarti itu yang keluar pertama itu kan air susu yang kental itu ya Pak? Iya. Jadi ya, mau di mimi anaknya itu nggak bisa keluar. Oh, akhirnya tersumbat di situ ya. Iya. Nah itu teman-teman ya, itu perlu diperhatikan. Sebenarnya kuncinya di situ sih. Iya, kuncinya di situ. Setelah itu bisa, ya udah wis. Udah. Oh gitu ya, siap-siap. Nah itu makanya kalau di mimi nggak bisa, kadang-kadang nggak mau di mimi itu kan itu buntet. Di jalan air susunya itu mengental gitu, habisnya dipletet sedikit kan udah keluar, habis itu mau lah anaknya, mimi anaknya gitu loh. Kadang peternak pemula kan nggak tahu kayak gitu itu Pak. Nah kalau yang sudah senior ini kan tapi selama main domba selama 10 tahun ini pernah terjadi kematian nggak Pak? Ya ada aja Mas, namanya hewan itu pasti ada gitu. Oh gitu ya. Iya. Tapi ya uang sekolah lah itu ya Pak. Iya. Anggap aja uang sekolah. Kadang-kadang anaknya kan nggak normal itu juga ada gitu loh. Iya iya. Kadang-kadang bisa anak 3, yang satunya terus nggak kebagian mie, itu bisa mati juga bisa. Oke. Nah Pak, biasanya kan domba itu ada yang beranak 1, ada yang beranak 2. Nah, katanya kalau yang beranak 2 itu ari-arinya dibagi 2. Itu benar nggak Pak? Gitu itu Pak? Kalau menurut saya mitos Mas. Mitos ya? Iya. Soalnya faktor dari rezeki Mas. Kalau mana 1 antara 2 atau 3 itu rezekinya yang melihara kambingnya. Bagi saya mitos itu. Ya. Tapi ada teknik tertentu atau ada pakan-pakan tertentu yang buat itu jadi 2 atau gimana Pak sebenarnya Pak? Atau nggak ada? Kalau saya gini Mas, mulai semenjak melihara kambing tuh nggak pernah ngasih makan apa-apa selain rumput. Oh gitu. Iya. Kalau fermentasi Mas, saya nggak bilang saya fermentasi itu jelek, enggak. Ini korban fermentasi ini, yang satu ini. Oh.
Ini nggak lemu, gemuknya susah ini Mas. Ini padahal udah saya kasih obat, saya suntik, tapi gemuknya kurang. Padahal makannya terus ngejos. Saya kasih rumput itu ngejos makannya, cuma gemuknya yang kurang singset gitu iya, Pak? Kurang singset. Jadi bulu ini nggak Mas, diginikan ini nggak mau basah itu loh. Kering gitu ya. Ini dulunya difermentasi. Cuma fermentasi mungkin dikasih makannya mungkin cuma apa itu daun jagung aja, nggak dikasih sentrat atau nggak dikasih kedele itu ampas gitu. Oh gitu ya. Ternyata faktor pakan juga sangat mempengaruhi ya Pak? Iya. Oke. Tapi kalau yang difermentasi dikasih ada ampasnya, ada sentratnya itu ya gemuk-gemuk Mas. Tapi ya cuma daun jagung aja nggak bisa suruh gemuk itu aja, sawah apa itu rumput odot itu aja nggak bisa. Oke. Harus ada campurannya. Ya. Nah, gini nih apa? Kalau untuk spek pasaran Pak di pasar hewan, ini kalau pakai pakan fermentasi atau pakan buatan gitu itu nutut nggak Pak untuk kosnya Pak? Nutut Mas. Masih nutut ya? Masih. Kalau untuk pasaran, tapi kalau pelihara sendiri nggak tahu Mas. Soalnya kalau dijual belikan itu tetap nutut. Soalnya kan ada target harus sekian bulan harus keluar gitu kan ya? Iya. Oh gitu ya. Tapi bagi peternak pemula ini Pak, lebih baik pakai hijauan atau pakai yang silase yang comboran seperti itu Pak, enaknya Pak? Kalau bagi saya Mas ya, kalau bagi saya itu lebih baik ya hijauan aja, rumput yang paling bagus itu. Kembali ke kodratnya. Tapi gini, kadang-kadang itu namanya orang banyak itu kadang-kadang ada yang bagusan dikasih comboran, bagusan dikasih itu. Tapi kalau bagi saya loh tuh, bagi saya itu cuma yang paling bagus ya rumput. Oke. Ya namanya orang ya Pak ya kan berbeda-beda. Orang kan beda-beda nggak sama gitu. Beda koki, beda masakan. Sama-sama bikin nasi goreng tapi rasanya beda Pak. Iya. Oke. Nah, kalau kayak gini nih Pak, ini domba seperti ini produktivitasnya sampai berapa tahun sih Pak? Bisa menghasilkan anak terus? Mulai lahir sampai mulai lahir itu kalau perempuan ya Mas, itu baru 1 tahun udah beranak. Gitu ya. Terus sampai produktifnya sampai berapa tahun Pak? Masa akhirnya? Masa akhirnya itu sampai mana 13 kali, 14 kali. Itu sudah harus dijual sudah ya? Iya. Itu kalau seandainya itu dipelihara terus itu sampai bisa 14 kali bisa. Tapi kan udah tua, gak mau gemuk gitu. Tapi kadang-kadang ada juga petani saya punya petani itu sampai dipelihara terus sampai meninggal itu, memang nggak dijual. Oh, mungkin sangat cinta ya, sangat cintanya itu sampai nggak dijual. Jadi meninggal langsung dikubur gitu aja. Soalnya itu katanya, saya tanya kok nggak dijual udah tua gitu. Wah kasihan, itu anaknya bagus-bagus gitu. Tapi kalau sudah tua kayak gitu, apakah nanti anaknya juga masih bagus Pak? Bagus, yang penting pejantannya. Oh gitu. Iya. Karena 70%, 80% nurun pejantannya kelihatannya ya Pak ya. Ada gini Mas, ada indukan itu ada yang cetak, ada yang enggak gitu loh. Seandainya cetak, biarlah indukannya itu enggak bagus, pejantannya bagus, anaknya nanti bagus-bagus gitu. Oh gitu ya. Indukannya bagus, pejantannya bagus, kadang ada yang anaknya itu enggak bagus, kurang bagus. Ada juga. Oh gitu ya. Jadi ada yang cetak, ada yang enggak gitu loh kalau indukan. Oke, siap. Nah itu teman-teman. Ya mungkin bagi teman-teman yang lihat video ini tertarik dengan domba-domba yang ada di sini, nanti langsung saja cek WA-nya di bawah video, di deskripsi video teman-teman. Ya Pak, terima kasih kesempatannya di siang hari ini. Mohon maaf ini mengganggu ini saya. Semoga rezekinya lancar selalu Pak ya. Kita doakan semoga laris terus dengan dombanya.
Oke teman-teman, itu saja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.